Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 9 Jember. Alhamdulillah bersyukurillah pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 kita mengadakan rapat pada pagi hari ini. Kita dalam keadaan keluarga, di mana dalam pertemuan ini kita akan membedah visi-visi yang baru kita nanti kita perbaiki, kita revisi. Mudah-mudahan nanti dengan visi-visi yang baru nanti ini kita memahami apa yang akan kita capai di masa-masa yang akan datang, apa sih yang akan kita raih di masa yang akan datang. Dan ini merupakan satu pedoman bagi kita untuk melaksanakan cita-cita kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, visi-misi ini memang harus kita bedah dan kita sosialisasikan nanti kepada Bapak Ibu guru, kepada komite, kepada orang tua, dan kepada siswa. Sehingga saya minta kepada Bu Waka, Waka 1, Bu Lulu, untuk menggandakan visi dan misi ini biar dibaca oleh orang lain di tempat-tempat strategis, baik dibaca oleh Bapak Ibu guru, karyawan, siswa kita, dan orang tua kita, orang tua anak kita, bahkan orang tua pun begitu masuk ada visi-visi melihat visi-visi SMP Negeri 9. Karena apa kok diganti visi-visi ini? Karena ini diganti sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masa sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya sudah menyampaikan kepada Bapak Komite yang kapan hari itu, juga kepada Bapak Ibu guru sekalian yang kapan hari, utamanya dari kurikulum yang Waka, kedua Waka untuk mengganti dan merumuskan visi-visi dan mendiskusikan. Nah, pada saat sekarang inilah saya akan menyampaikan yang kedua kali kepada panjenengan. Yang pertama itu kita bacakan, dan sebenarnya sekarang itu kita akan mencoba membedah visi-visi yang kita ada di kita. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sehingga hasil rumusan visi-misi kita utamanya adalah yang pertama adalah yaitu mewujudkan insan yang bertakwa, berakhlak. Yang dimaksudnya adalah berakhlakul karimah, berprestasi, serta berbudaya lingkungan. Ini yang perlu kita betul-betul, kalau perlu kita, anak kita itu suatu saat harus hafal ini ya. Kita termasuk hafal, karena ada satu pertanyaan kadang-kadang dalam suatu wawancara, seperti intinya kalau ada monet bisa saja, katakanlah monet seperti monet misalnya monet apakah
IKN dan sebagainya. Itu pertanyaan itu apa Bu Guru misalnya, atau apa Pak Guru visi sekolah kita, sekolah jenengan itu SMP 9 itu apa visi-visinya? Ini harus kita jawab, harus kita jawab. Lah kalau tidak bisa menjawab, nah ini gimana kita melaksanakan visi kalau kita tidak tahu. Oleh karena itu pada pagi hari ini akan kita sampaikan secara agak menyeluruh masa tentang visi dan misi sekolah SMP Negeri 9. Yang jelas bahwa visi kita adalah mewujudkan insan yang bertakwa, berakhlak, ya, berprestasi dan berdaya lingkungan. Setiap sekolah visi itu tidak akan pernah sama. Jadi visi setiap sekolah tidak akan pernah sama. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kenapa sih visi misi setiap sekolah yang tidak sama? Karena visi misi sekolah itu dirumuskan, dibuat, dirancang adalah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Karena itu visi misi sekolah itu setiap sekolah tidak akan pernah sama. Tetapi kita tidak boleh misalnya, visi misi seperti itu sih, sekolah ini tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena setiap sekolah itu kondisinya berbeda. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, apa sih visi itu? Ya, apakah sih perlu kita ketahui dulu apa sih visi itu? Ya, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, visi itu dirumuskan dalam rangkaian kata yang singkat dan jelas. Bahkan tidak boleh lebih dari satu paragraf. Ya. Makanya kadang-kadang visi dari sekolah itu cuma ada sampai ke 3 kata. Memang harus singkat dan jelas. Tetapi gelenterehannya nanti ada di visi. Kelanjutannya ada di tujuan sekolah. Sehingga di dalam, kalau dulu apa ya, KTSB. Kalau sekarang apa yang kemarin Bu Arta itu dibuat Bu Arta? Yang di stop, yang dikirim kemarin KSP ya? Ya KSP Bu ya? Ya. Bapak Ibu sekalian yang sangat hormati, sehingga visi itu tidak boleh beberapa sampai lebih selalu itu bukan. Sehingga apa ya, visi itu mudah diingat, mudah dihafal, singkat dan jelas. Itu makanya visi kita adalah untuk mewujudkan insan yang bertakwa, ya. Itu singkat, ya, singkat, tapi singkat dan padat. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, lalu visi yang baik itu seperti apa sih Pak? Visi yang baik itu menurut Bapak Wibisono dalam bukunya tahun 2006 ini, bahwa visi yang baik memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Di antaranya adalah bahwa visi itu harus menyatakan cita-cita, apa cita-cita kita yang akan dapat, apa yang ingin capai kita. Dan visi ini apakah berlaku 1 tahun Pak, 2 tahun Pak? Tidak selamanya. Akan tetapi disesuaikan dengan kondisi zamannya, sehingga perlu direvisi visi itu. Suatu misal perlu direvisi ya, bisa diubah. Akan tetapi kalau sudah sesuai, nggak boleh diubah lagi.
berubah itu kapan ketika itu akan melaksanakan, akan mencapai itu. Makanya kadang-kadang ada satu sekolah, kepala sekolah itu begitu kepala sekolah yang lama itu diganti dengan konsep baru, itu tak lagi visi-visinya. Ya, itu udah lagi. Boleh, tidak apa-apa kalau memang visi dan misi itu tidak sesuai. Seperti ini. Ini sekarang kelas 9. Kelas 9 itu kan masih kurikulum 13. Yang kelas 78 kurikulum merdeka. Bisa saja nanti dalam misinya itu bisa direvisi. Bapak Ibu sekalian yang sangat hormati, bahwa sekarang ini mulai kemarin ada pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Bapak Prabowo, ya, presidennya Prabowo kemarin yang dilantik itu, di mana menteri itu ada 3 menteri yang berkaitan dengan pendidikan. Menteri sekolah dasar, menengah dan atas, ya. Terus menteri kebudayaan, ya. Terus ada lagi menteri perguruan tinggi, ya. Yaitu kalau menurut saya sangat setuju itu, karena akan fokus itu nanti masing-masing menteri. Bayangkan kemarin satu menteri meskipun ada Bapak Ibu sekalian, ada wakil menteri atau ada sekjen itu, ya, sekjen sekolah menengah, sekolah dasar menengah atas, sekjen dari perguruan tinggi, sekjen dari kebudayaan, tetapi kan tidak fokus, sehingga setelah diumumkan saya sangat setuju sekali dengan adanya menteri pendidikan saja sudah ada 3, ya. Ada menteri kebudayaan Pak Harison itu. Terus ada menteri perguruan tinggi itu dari insya Allah dari pendidikan ya. Itu tepat menurut saya, karena apa ya, seperti yang pernah mungkin Bapak Ibu sekalian itu dengar yang kritikan dari Bapak Yusuf Kala itu memang betul tepat itu kritikan. Karena kita bersandarnya ke negara mana? Kalau negara itu bisa saja ini kan negara mana ya, yang itu Venezuela yang tidak sudah sesuai, sehingga kita ada muncul merdeka. Kita belum siap untuk Bapak Ibu sekalian. Negeri saja untuk menuju merdeka memang harus siap sarana dan prasarananya. Jadi yang tadi bahwa visi yang baik itu mengandung tiga kriteria. Di antaranya adalah 1 adalah menyatakan kita mengandung kita depan. Bagaimana? Keinginan dari sekolah itu. Yang kedua adalah singkat, jelas, fokus, serta merupakan standar of excellence. Yang ketiga adalah realistis dan sesuai dengan kompetensi sekolah, kemampuan sekolah. Itu Bapak sekalian. Ya, seperti ada visi yang kita miliki misal saja. Terus dengan SMP 2 sudah tidak mampu kita itu mengejar, tidak bisa, sudah tidak sesuai dengan kalau visi itu tidak sesuai dengan sekolah, potensi sekolah, maka hanya akan terpampang visi-visinya saja. Sehingga makanya kita dalam menyusun visi-visi itu perlunya kita untuk saling berdiskusi. Kalau memang visi itu tidak sesuai, mari kita diskusikan, atau paling tidak memberikan masukan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, apa sih visi dan misi suatu sekolah itu? Fungsinya adalah
suatu apa ya, sebagai apa, suatu pandangan ke depan agar tujuan di masa depan yang ingin kita capai itu bisa terlaksana dengan baik. Itu Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Menurut Maryam Webster, visi dijadikan sebagai tindakan kekuatan imajinasi. Jadi visi itu merupakan apa? Kita itu akan menciptakan gambaran bagaimana di masa depan, apa yang akan kita capai di masa depan di sekolah kita ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sehingga visi kita di sini yang sudah kita tulis itu adalah bertakwa berakhlak, bertakwa berakhlak. Akan tetapi dalam untuk mencapai visi ini bukan hanya setahun 2 tahun, makanya perlunya suatu tahapan-tahapan dalam mencapai. Bertakwa saja sudah berat, ya. Bertakwa saja sudah berat, apalagi berakhlakul karimah dan sebagainya. Itu betul-betul sangat berat sekali. Akan tetapi visi dan misi ini bukan berarti harus targetnya 5 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun harus tercapai, tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita untuk mencapai suatu visi dan misi itu harus melalui suatu tahapan-tahapan bagi kita, sehingga betul-betul visi dan misi ini nanti bisa kita laksanakan secara bertahap. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, bertakwa seperti kita dengan kata bertakwa, apalagi di dalam Jumatan, ya, bertakwa. Apa definisi bertakwa? Ya, bertakwa itu mengerjakan semua perintah Sang Maha Pencipta dan meninggalkan semua larangan Sang Maha Pencipta, itu yang dimaksud dengan bertakwa. Kalau dalam Al-Quran yang dikatakan bahwa bertakwa itu adalah menghindari dari hal yang tidak dijarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah bertakwa. Itu Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam implementasi di lapangan, makanya kenapa sih kita di lapangan itu berusaha untuk memulai dengan sholat jamaah ini, sholat jamaah itu Bapak Ibu sekalian. Yang kita telaten, kalau memang tidak bisa karena sarana sholat kita tidak mencukupi, yang kita laksanakan perkelasan. Yang penting kita berusaha untuk melaksanakan yang berkaitan dengan agama, termasuk memperingati hari-hari besar agama. Itu Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, masalah takwa itu. Bapak Ibu sekalian, terus berakhlakul karimah. Kenapa sih? Apa perlunya tujuan manusia itu berakhlakul karimah? Moga ditemui di Pak tidak ala Bapak Komandan, boleh dikandung apa dibawa ke anak-anak untuk ya bisa langsung ke anak-anak Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Tujuannya agar supaya anak ini merupakan menjadi benteng atau menjadi benteng dari kita, perisai atau pelindung dalam kita setiap langkah. Itu perlunya kita adanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang baik
itu merupakan benteng atau menjadi benteng dari atau perisai atau pelindung dari setiap langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus akhlakul karimah itu apa sih? Akhlakul karimah adalah tingkah laku yang baik dan terbudi yang diatur dalam norma dan aturan. Itu adalah akhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya singkat apa saja contoh dari akhlakul karimah yang kita ketahui. Contohnya Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama adalah beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, Rasul, beriman kepada takdir, ya, beriman kepada hari kiamat. Itu adalah contoh-contoh dari perilaku akhlakul karimah. Yang kedua adalah taat beribadah, ya, taat beribadah kepada Sang Maha Pencipta, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah selalu ini contoh-contoh dari akhlakul karimah, Bapak Ibu sekalian. Selalu menepati janji, tidak berkhianat, ya, menepati janji, terus melaksanakan amanah. Melaksanakan amanah itu Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Melaksanakan amanah, kalau kita ini bekerja untuk melaksanakan amanah, Bapak Ibu sekalian. Melaksanakan amanah dari Allah, amanah dari pemerintah, amanah dari orang tua, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, monggo kaitannya dengan tugas kita sehari-hari, mari kita melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lalai dalam melaksanakan amanah, maka kita akan berusaha, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana nanti pertanggungjawaban kita kepada Sang Maha Pencipta itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita melaksanakan amanah sehari-hari. Ya, kita melaksanakan amanah sesuai dengan aturan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan sampai menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pemerintah, oleh Allah dan oleh orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua itu menyekolahkan anaknya ke SMP Negeri 9 karena kepercayaan. Karena mereka percaya pada kita bahwa SMP Negeri 9 akan membawa anak-anaknya menjadi orang yang berilmu, orang yang bertakwa. Sehingga amanah ini tidak boleh kita lalai dalam melaksanakannya. Kita melaksanakan amanah sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan aturan yang kita ketahui. Terus seperti apa lagi Bapak? Berlaku sopan dan ucapan dan perbuatan. Berlaku sopan dalam baik perkataan maupun perbuatan. Ini adalah contoh dari akhlakul karimah. Akhlak, ya. Yang selanjutnya adalah tawakal, berserah kepada Sang Maha Pencipta, ya. Yang selanjutnya adalah syukur dan tawaduk, dari perkataan diri, tidak boleh sombong, ya. Banyak-banyak bersyukur. Bagaimanapun juga kita harus banyak bersyukur dengan diberi kesehatan, ya. Diberi kesehatan, diberi ketenangan, diberi ketentraman, ya, diberi keamanan oleh Allah. Itu alamnya luar biasa, ya, yang paling kita rasakan tiap hari ada beberapa kesehatan. Ini makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Yang terakhir adalah kita harus berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada guru-guru kita. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimaksud di sini adalah berakhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan saya banggakan, akhlakul karimah, ya, tetap akhlakul karimah.
contoh sifat yang diterbitkan akhlakul karimah yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, dari cerminan dari akhlakul karimah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Antaranya adalah mematuhi perintah Sang Maha Pencipta, mematuhi perintah pemerintah, perintah pemerintah itu ya, aturan dari pemerintah itu. Terus itu merupakan suatu cerminan dari kalimah, selalu berbuat baik dan berkata yang baik, bersyukur gitu ya. Tolong menolong antar sesama. Itu Bapak Ibu sekalian, tolong menolong antar sesama. Jangan malah ojo sampai saling curiga, jangan saling iri, saling dengki. Itu sudah di luar daripada akhlakul karimah. Sehingga harapan saya dengan adanya itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan. Karena bagaimana juga ini sudah tercantum di dalam visi misi kita, sehingga kita berbuat lebih dulu baru kita laksanakan dan memberikan contoh kepada anak kita. Serta yang paling akuat itu adalah ikhlas. Ikhlas itu merupakan suatu ikhlas, itu merupakan sifat dari akhlakul karimah. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, di situ adalah prestasi, ada prestasi di mana di dalam misi berprestasi itu adalah di sini menciptakan prestasi akademik dan akademik. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, peluang yang ada di sekolah kita. Jadi peluang yang ada di sekolah kita itu menurut saya kita masih berada di prestasi non akademik Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita tidak perlu putus asa, tidak perlu, tapi masih ada peluang juga untuk bidang akademik. Dimana kalau prestasi di non akademik anak kita sudah teruji, sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh anak kita. Sehingga saya minta kepada kesiswaan nanti prestasi yang sudah diraih oleh anak kita itu tolong didokumentasi ya, dan nanti seharusnya tolong itu dilaporkan ke dinas pendidikan, karena dinas pendidikan akan berusaha untuk memberikan suatu reward, menghargai kepada anak kita. Karena prestasi di Jember itu sangat banyak sekali, sehingga dana yang ada pun sangat-sangat terbatas, sehingga yang tidak semua siswa diberi prestasi. Ya, jika seperti SMP Negeri 2 Jember, itu prestasi yang diraih tahun kemarin sebanyak 760. Itu baik nasional maupun internasional jumlah 760. Ya, itu. Sedangkan kita kan masih di bawah sana. Nah ini, tapi tidak semua yang 760 diberi reward, tetapi diatur oleh dinas pendidikan, dipilih. Ya alhamdulillah anak kita yang kemarin dia meninggal ya, anak kita ada yang kecantol ya, berapa orang? 1 orang. Ya karena oleh dinas pendidikan itu ujian disebar. Nah itu yang tingkat nasional, dipilih dulu yang internasional, yang nasional, yang provinsi, yang kabupaten. Nah, dana yang ada misalnya APBD yang ada hanya tingkat provinsi, berarti yang tidak tingkat kabupaten tidak sampai tercapai. Dan ini biasanya reward ini diberikan setiap tahun. Nah,
Sedangkan anak kita itu ya, makanya kalau ada anak kita yang berprestasi di tingkat nasional itu diminta untuk sertifikatnya, diminta sertifikatnya untuk di copy dan dilaporkan ke dinas pendidikan. Nah, di Dikmen Bapak Ibu sekalian. Apa sih prestasi itu? Ya. Prestasi itu adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau apa yang diusahakan. Hasil usaha, misalnya bidang non akademik, kita berusaha bidang non akademik juga Bapak Ibu sekalian. Yang bidang akademik kita sudah berusaha menempatkan kita dengan adanya kursus-kursus, ada kursus bahasa Inggris, ada kursus IPA misalnya. Itu yang dilaksanakan sehari, ada kursus matematika dan sebagainya. Itu ada apa ya? Ada ekstra, ya ada ekstra. Itu kita sudah berusaha seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena tiap tahun itu pasti olimpiade itu pasti ada. Nah, cuma masih digunakan agak di tengah kita ini. Jadi urutan agak di tengah kita. Nah, akan tetapi di bidang non akademik kita alhamdulillah sudah diimbangi dari sekolah-sekolah yang ada di tengah-tengah kota ini. Oleh karena itu apabila ada yang kemarin juara satu itu ya, juara satu apa pencak silat ya, itu ya bunyinya ya, karate ya, juara satu. Itu piala panglima ya, ya panglima TNI itu ya. Nah itu bisa nanti disampaikan di kopi, di dokumen sertifikatnya. Itu ada suatu. Ini prestasi. Jadi anak kita kok di sini banyak yang karate ya Bu ya, yang sangat menonjol ya. Itu hampir setiap event anak kita itu juara. Tapi di sekolah lain juga pun juara. Sehingga tetap kita berlomba-lomba untuk seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kenapa sih? Mengapa prestasi itu penting ya? Prestasi itu sangat penting juga. Karena apa? Karena untuk apa? Prestasi itu kebanggaan diri kita, kebanggaan sekolah kita ya. Jadi sehingga kita merasa percaya diri dan mampu ya untuk mencapai sesuatu. Itu makanya perlunya suatu prestasi dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa anak kita itu memang ada yang berprestasi di bidangnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, itu Bapak Ibu sekalian yang perlihat sekedar kita apa ya kita sampaikan. Terus ada yang terakhir adalah berbudaya, bersekolah berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan itu Bapak Ibu sekalian itu sama artinya dengan aksiviata. Ya, berbudaya merupakan suatu ya kemampuan untuk kita kondisi yang lebih baik ya. Sekolah itu sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, baik guru, murid, maupun karyawan di sekolah itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian masalah sekolah berbudaya lingkungan. Jadi sekolah berbudaya ini kan kalau beristilah sekarang itulah sekolah adiwata. Oleh karena itu kita dalam satu visi itu tetap kita upayakan itu adalah berbudaya lingkungan. Itu artinya bahwa kita akan mencapai suatu saat sekolah adiwata. Apa Pak yang kita siapkan dulu? Karena itu bersaing dan ada satu penilaian dari pemerintah, utamanya dari Dinas Lingkungan Hidup itu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah kita memenuhi syarat, baru kita daftarkan. Jadi istilahnya itu mendaftar kita itu Bapak Ibu sekalian dengan adanya suatu tahapan.
Gitu. Jadi kalau kita melaksanakan tahapan koordinasi dengan DLH, ya, koordinasi dengan apa ya, pegiat lingkungan, gitu ya, untuk menata sekolah yang ramah lingkungan. Baru setelah memenuhi syarat bisa dinilai oleh lingkungan hidup, oleh dinas pendidikan, oleh pegiat lingkungan, ya, utamanya dalam masalah sampah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa sekolah itu kita berupaya untuk agar supaya sekolah kita itu mempunyai suatu label yang lebih adalah lebih diakui oleh pemerintah, yang disebut dengan sekolah ilegal. Dan ini memang sulit, makanya dari beberapa sekolah itu yang lolos sebagai sekolah ilegal itu sedikit sekali. Dari berapa yang kemarin yang dari 100 sekolah itu cuma berapa ya, dan sampai separuhnya yang bisa lolos pada itu adilnya. Sehingga apa ya, kita jangan sampai putus asa, tetap berusaha untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah adil. Sehingga pada saat sekarang ini buktinya di sini sulit, ya, sulit, betul sulit, ya, sulit sekali. Setelah saya lihat itu sulit sekali, utamanya adalah tentang lingkungan, tentang sampah di sini. Sehingga saya berpikir, ya, selama Pak Andi itu pengelolanya tidak taat, sulit kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Aku sampai cari corong apa sih supaya betul-betul sekolah kita itu betul-betul nanti siap untuk dijadikan sekolah kita. Tadi pagi itu saya lihat anak-anak itu ada anak yang minum es, ya tetap pakai plastik, tetap pakai plastik. Plastik itu kan apa ya, memang jadi pantangan di sekolah. Plastik itu kan suatu bahan yang tidak bisa diurai, sulit diurai, itu memerlukan banyak waktu. Itu Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, terima kasih kepada penjelasan semua. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan apa yang kita camakan di dalam visi-visi sekolah kita akan bisa kita laksanakan, kita bisa mencapai, utamanya dalam waktu yang akan dekat ini bisa menjadikan sekolah kita sekolah dunia. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu yang berkaitan dengan, kalau yang tidak berkaitan yang berkaitan dengan sekolah ini, sekolah dunia. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sangat hormati, monggo mungkin yang dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan hanya sederhana Pak, tetapi ini kita semuanya tahu bahwa sekarang ini kita menggalakkan tentang kebersihan, terutama sampah, untuk mengurangi sampah plastik. Nah, dari situ anak-anak ini sudah ada pembaharuan, ada peningkatan. Saya melihatnya begitu, kita melihatnya juga begitu. Sampah-sampah juga ini hanya ada sebagian, dan sekarang ini mulai lagi mereka itu untuk membuang sampah tidak pada tempatnya, atau mereka sudah mulai untuk jajan-jajan yang ada plastiknya. Padahal di sana sudah ada banner-banner petunjuk-petunjuk bahwa mereka untuk disiapkan membawa tumbler, kotak, bekal, tetapi mungkin kurangnya informasi atau kurangnya penekanan kepada mereka, jadi mereka tetap, dan ada 1-2 yang masih tidak, atau sebagian anak tidak membawa yang dianjurkan sekolah. Akhirnya mengantisipasi itu agar sampah ditekan seminimal mungkin.
kita sudah kepada orang-orang belakang, kepada anak-anak, kepada semuanya, kepada wali kelas juga mengimbau untuk anak-anak, tolong anak-anak diimbau untuk membawa tablet, kotak dan sebagainya. Tetapi sekarang pada waktu yang lalu sudah agak bagus. Sekarang mulai lagi muncul anak-anak untuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan mereka juga jajan seperti biasanya. Tolong beritahu kami, Pak, cara-cara bagaimana lagi kita harus apa ya? Biar anak-anak itu serta orang-orang belakang, serta orang-orang yang menjual itu paham lah. Ayo, ini program sekolah, kita dukung bersama-sama. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lulu. Bapak Ibu sekalian sangat saya hormati. Ini memang pertanyaan ini saya tunggu-tunggu. Pertanyaan dan sekaligus kita itu nanti membuat suatu kesepakatan. Dan ini merupakan bukan kesepakatan kepala sekolah saja, bukan itu adalah tekad kepala sekolah saja, akan tetapi kesepakatan kita bersama. Di Bapak sekalian. Yang pertama kita lihat ya sumber dari sampah itu. Nah, sumber sampah itu ternyata ya dari kantin. Baik kantin yang di belakang maupun yang kantin yang ada. Itu ada sumber sampah. Nah, kita memang kemarin-kemarin ingin berusaha untuk seperti itu, untuk mengurangi dulu sampah itu. Akan tetapi ini sangat berat sekali karena memang sumbernya di kantin itu tidak di-stop sumbernya tidak di-stop itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sumbernya di-stop, insya Allah ke hilir itu akan berhenti dengan sendirinya. Ambil contoh tadi kan saya jalan, anak minuman seperti susu kelap itu diam di sampah, di plastik. Kamu beli di mana? Di Pakor. Terus ya dibawa kemana kan? Nah ini kalau sampai lupa anak kan tidak ada orang di tempat. Nah, lalu bagaimana? Kita buat kesepakatan karena itu menurut saya ada di sumber yang harus kita atasi, bukan di anak itu kalau anak itu bukan sumbernya, tetapi kalau sumber itu ditutup, insya Allah ke hilirnya itu akan mampat, kita akan selesai. Begini Bapak Ibu sekalian, yang pengalaman saya bahwa di SMP 2x1 itu sumbernya saya tutup karena dulu itu tidak mau, akhirnya saya suruh pegang kantin, ada koordinatornya adalah Bapak Ibu guru waktu itu, sehingga yang ngatur itu adalah koordinator. Nah di sini itu apa ya? Apa kita berikan gelas? Ya, setiap kantin itu kita berikan gelas, pokoknya 10-an kurang tunggu dewi. Artinya agar supaya nyetok untuk minuman dulu yang berplastik itu. Berikan gelas dan seperti kopokan gitu ya, mangkok. Setiap kantin berikan gelas atau mangkok 10 dulu. Per orang tunggu dewi. Artinya agar supaya mereka nyetok, bisa saja minuman ada gelas, macam nyetok plastiknya itu, sehingga anak-anak harus minum di situ, nggak dibawa. Saya yakin anak-anak kalau dibawa bagaimanapun juga sulit untuk mengontrol, atau saya yakin anak-anak juga saya tidak yakin anak-anak itu buang pada sampah dan sulit kita kontrolnya. Sehingga itu bagaimana menurut jenengan? Saya berpikir juga artinya bahwa kita memberikan pada kantin ini kita bodoni sisik
gelas. Kantin mana saja 10 kan tidak mahal ya dulu ya. Gelas itu tidak mahal ya dulu. Gelas, gelas plastik yang tebal atau gelas apa? Atau gelas beli? Siapa saja yang di belakang? Ataupun beli teh ada. Terus beli mangkok sudah. Lain mangkok ini itu kan saya lihat yang di belakang itu masih diadai plastik. Ya, seperti kilo masih plastik kan itu. Ya, lain ada itu. Artinya mereka itu difasilitasi seperti itu agar supaya jangan sampai pakai plastik. Sehingga tidak ada lagi nanti minuman yang di plastik. Kecuali minuman itu anak-anak bawa tempat sendiri, bawa tempat botol minuman sendiri, silakan. Tapi bagi mereka yang tidak bawa, diminum di tempat. Itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bu Mariati, bagaimana kalau itu dilaksanakan? Ya, karena itu harus kita bandani dulu. Kalau sudah seperti itu, dilaksanakan, lebih baik kita stop. Nanti itu lebih baik kita stop. Kita walau aja. Gelas juga diladeni pakai plastik masih. Ya. Saya sering lihat itu seperti itu. Anak-anak itu kita tetap menyarankan bahwa tempat minuman, tempat sepak makanan, dan sedangkan teman-teman yang di sini tapi itu Bu Ani dulu ya. Enggak Bu Ani itu insyaallah komisi itu sudah tidak masuk kembali. Semua kantin kita beri sudah gelas. Sudah kalau minuman itu berplastik jangan dicok sudah di gelas itu. Suruh minum di sini. Akhirnya kan mereka itu kan berpikir, ya mohon aku lebih baik beli bawa minuman dari rumah. Ya tempat minuman dari rumah. Itu. Tapi harus betul-betul di stop plastik itu. Itu Bapak sebenarnya. Kalau tidak patuh, ya kita laksanakan, kita bisa agar supaya berhenti saja dulu, atau kita ambil alih. Itu ada dikelola oleh sebab. Itu bagaimana Ibu Mariati? Saya setuju ya. Oke, ini merupakan suatu keputusan dari kita bersama. Karena memang itu harus satu-satu jalan stop dulu sumbernya itu aja. Yang dulu ya. Nah, yang lain bisa kita yang lain yang seperti dulu tadi yang perlu kita bilang bisa tentang efektifnya anak-anak piket, terus kebersihan dari caraka dan sebagainya itu yang selanjutnya akan tetapi penyetopan dari tempat sumbernya itu yang perlu diutamakan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya Bu dulu ya. Jadi insya Allah dengan adanya penyetopan di sumber untuk digantikan pada suatu tempat baik gelas maupun tempat mangkok dan sebagainya menjadi sampah, itu insya Allah bisa kita laksanakan. Yang lain diantaranya adalah mengkoreksikan setiap kelas itu adalah untuk nyapu, yang membersihkan kelas. Seperti kemarin berapa kali saya waktunya Bu Ainun, ya Bu Ainun nggak masuk, bersihkan dulu itu tempatnya sama Bu Ainun digitukan yang di belakang itu, ya sehingga anak-anak bersihkan dulu baru masuk. Lah ini upayakan Bapak Ibu guru udah terlambat seperti itu, udahkan seperti itu. Biar apa? Biar anak-anak kalau kelasnya kotor berarti bu guru tidak akan masuk, tapi ditungguin. Untuk ditinggal di ruang guru Bapak Ibu sekalian, ditunggoni di sebelahnya. 2 kali saya lihat Bu Ayu tidak masuk kelas itu. Itu Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Atau mengingatkan anak kita misalnya, pikir Kak Iso pulang sekolah sapu dulu dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus tidak bosan-bosannya jenengan itu mengingatkan pada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena menurut saya tempat sampahnya sudah cukup ya dulu ya.
Meskipun tempat sampahnya cuma satu, sampahnya tiga, organik, non organik, iya. Nah, tapi nggak apa-apa lah gitu. Karena itu. Tetapi kalau sudah kita melangkah ke adiwiyata, maka tiap kelas itu harus ada 3 tempat sampah, organik, anorganik dan sebagainya. Harus ada 3 tempat sampah, wajib itu, Bapak sekalian. Ya, harus ada 3 tempat sampah tiap kelas. Nah, di situ yang saya maksudkan juga Pak, untuk mencapai saudara adiwiyata itu kita itu aja dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, kepada penjelian semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depan, yang kita laksanakan, kita cita-citakan ke depan, yang dirumus dalam visi dan misi ini bisa kita capai sehingga membawa kemajuan dari SMP Negeri 9 Jember. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.